Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Ramawati dan dua teman saya. Saya Ananda Michael dari Sakura. Saya Andini Larsati. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan proyek akhir dari mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang kita mengambil studi kasus 9 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Menggunakan Metode SAW atau AHP. Latar belakang akan dibacakan oleh Ananda Michael. Oke, lanjut. Di sini ada latar belakang. Proses seleksi penerimaan beasiswa di lingkungan akademik seringkali dilakukan secara manual dan subjektif sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penilaian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan SPK yang mampu membantu proses seleksi secara objektif, efisien, dan transparan. Nah, sistem ini dikembangkan menggunakan dua metode. Yang pertama ada simple objective weighting, bisa disingkat SAW, terus analytic hierarchy process, disingkat AHP. Nah, keduanya itu mampu mengolah data dari berbagai kriteria seperti IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan prestasi mahasiswa. Dengan adanya sistem berbasis web ini, pihak kampus dapat melakukan proses seleksi secara otomatis lebih cepat serta berdasarkan perhitungan yang terstruktur dan adil. Lanjut ada use case. Di sini aktornya hanya ada admin karena sistem memang dirancang khusus untuk dikelola secara internal oleh pihak kampus. Nah, fitur yang dapat diakses itu login ke sistem, melihat dashboard, terus mengelola data mahasiswa, mengelola data kriteria beasiswa, melakukan input nilai penilaian, melakukan perhitungan di SAW, melakukan perhitungan AHP, terakhir melakukan dari sistem sambil hasil seleksi. Lanjut di kelas diagram akan dibacakan oleh Andini. Selanjutnya ada class diagram. Nah, yang pertama itu ada class user, atributnya itu ID user, username, password, role. Keterangannya itu untuk menyimpan data pengguna sistem. Dalam sistem ini hanya terdapat satu role yaitu admin. Terus ya ada class yang kedua itu mahasiswa, atributnya ID mahasiswa, nama, NIM, program studi, semester, IPK, penghasilan, waktu, jumlah tanggungan, prestasi. Terus relasinya terhubung ke entitas penilaian, perhitungan SAW dan perhitungan AHP. Yang ketiga itu ada kelas kriteria, atributnya ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, bobot, tipe. Relasinya digunakan dalam penilaian dan perhitungan. Terus yang keempat itu ada subkriteria, itu opsional khusus untuk AHP. Atributnya ID subkriteria, ID kriteria, nama subkriteria, bobot. Relasinya memberikan detail bobot untuk metode AHP. Selanjutnya ada kelas penilaian yaitu atributnya ID penilaian, ID mahasiswa, ID kriteria, nilai. Relasinya itu antara mahasiswa dan nilai berdasarkan kriteria. Yang keenam itu perhitungan SAW. Atributnya ID SAW, terus ID mahasiswa, nilai SAW, ranking SAW. Keterangannya itu untuk menyimpan hasil akhir dari metode SAW. Terus yang ketujuh itu ada kelas AHP. Atributnya ada ID AHP, ID mahasiswa, nilai AHP, terus ranking AHP. Keterangannya untuk menyimpan hasil akhir dari metode AHP. Selanjutnya ada activity diagram, bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri. Activity diagram itu berikut alur aktivitas yang terjadi dalam sistem. Yang pertama itu admin membuka halaman login, memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi, jika login gagal maka tampilkan pesan kesalahan, jika login benar masuk ke dashboard. Lalu yang ketiga, admin dapat memilih menu. Ada menu dashboard, mahasiswa, kriteria, penilaian, perhitungan SAW, perhitungan AHP, dan hasil. Admin bisa melakukan logout sistem kembali ke halaman login. Lalu kedua ada sequence diagram, sama juga fotonya di sebelah kiri. Diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara admin dan sistem dalam menjalankan proses seleksi beasiswa. Admin memulai dengan login ke sistem, kemudian menginput data mahasiswa, kriteria, dan penilaian. Setelah semua datanya lengkap, sistem secara otomatis melakukan perhitungan metode SAW dan AHP. Hasil dari kedua metode disimpan dan ditampilkan kembali kepada admin sebagai referensi pengambilan keputusan. Proses ini bersifat terstruktur dan linear, dimulai dari input data hingga menampilkan hasil seleksi akhir. Selanjutnya baca oleh Ananda Michael. Oke, di sini ada DFD. Nah, pada DFD level 0, admin adalah sebagai aktor satu-satunya dan dapat melakukan hal sebagai berikut. Poin pertama yang dapat dilakukan itu login ke sistem, input data mahasiswa, input data kriteria mahasiswa, input penilaian, melihat data mahasiswa,
terus melihat hasil perhitungan SAW dan AHP, terakhir logout dari sistem. Nah, semua aktivitas yang dilakukan admin dikirimkan ke proses utama, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa menggunakan metode SAW atau AHP. Nah, setelah melakukan proses input, disimpan ke dalam database yang berisi mahasiswa, kriteria, penilaian, terus terakhir ada perhitungan. Terus di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram digunakan untuk memodelkan struktur basis data dalam sistem. Diagram ini menggambarkan relasi antar entitas utama dalam sistem, yaitu admin, mahasiswa, kriteria, penilaian, serta hasil dari metode SAW dan AHP. Nah, di sini admin bertugas mengelola data mahasiswa, kriteria, dan penilaian. Terus penilaian menjadi penghubung antara mahasiswa dan kriteria. Hasil akhir perhitungan disimpan dalam entitas SAW result dan AHP result masing-masing terkait langsung ke mahasiswa. Nah, dengan ERD ini perancangan database sistem menjadi tertutup jelas dan siap untuk diimplementasikan secara relasional. Untuk tampilan UI UX-nya akan kita langsung preview. Nah, di sini tuh ada halaman login yang dimana ada judul dan penjelasan. Lalu kita langsung aja masuk ke login. Username-nya itu karena ini cuma aktornya cuma ada satu, yang dimana berarti sudah mempunyai username dan password yang permanen. Nah, username-nya kita pencet admin@gmail.com dan passwordnya ini. Lalu login. Dan di dashboard ini ada tampilan selamat datang, ada total mahasiswa, penilaian aktif, sudah dihitung SAW dan kriteria aktif 4 kriteria. Dan ini bisa kita silang. Lalu kita lanjut ke data mahasiswa. Di data mahasiswa ini ada data mahasiswa yang mendaftar gitu ya. Terus kita bisa menambahkan tambah mahasiswa seperti ini. Ada nama mahasiswa, program studi, IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, prestasi, dan tahun masuk. Lalu bisa kita simpan. Nah, kalau kita simpan itu ada notifikasi data berhasil ditambahkan. Lalu bisa kita kembali dan kita masuk ke kriteria. Di kriteria ini ada kodenya. Untuk IPK itu pada kriterianya C1, jenisnya benefit dan bobotnya 35. Ini bisa kita edit. Nah, ini bisa kita edit masing-masing. Lalu kita simpan. Nah, pas kita simpan juga akan muncul notifikasinya. Lalu kembali dan kita bisa hapus. Tuh, kalau kita hapus dia hilang. Dan ini ada ini nih. Kita juga bisa kembali lalu tambah kriteria. Kalau kriterianya 5, bobot kriterianya 15, prestasi, jenis kriteria simpan. Berhasil disimpan. Lalu kembali. Lalu habis kriteria ada penilaian. Di penilaian ini ada nama, ada IPK, penghasilan, prestasi, tanggungan. Dan ini juga sama bisa edit dan hapus. Untuk edit kita simpan. Nah, hasilnya sama seperti yang tadi. Hapus juga sama, dan bakal hilang. Lalu kalau kita tambah kriteria juga bisa. Sudah, terus lanjut ke penilaian. Di penilaian ini ada 5 tabel, ada nama, IPK, penghasilan, prestasi, tanggungan, dan aksinya. Dan ini bisa kita edit juga penilaiannya. Lalu kita simpan. Terus kita kembali lagi dan ke metode SAW. Metode SAW ini bisa kita hitung SAW dan ini hasilnya. Kalau untuk dari AHP, lalu kita bisa balik lagi ke hitung SAW. Lalu untuk AHP, ini bisa kita pilih di mana penghasilannya di berapa, tanggungannya ada berapa, dan segala macam. Dan ini kita bisa menghitung AHP-nya dan keluar semuanya hasilnya. Terus untuk hasil ini ada terlihat mana yang lulus dan mana yang enggak. Kalau kita simpan hasil juga ya. Terus jika kita pencet logout akan muncul seperti ini dan bisa login kembali. Sudah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
by everyone.